welcome back to my YouTube channel. Oke, kita bakal apa guys? Reaction DEBM ya. Kita langsung aja ke videonya. Cekidot. Hari ini aku diajak Rehan buat berkunjung ke warung ayahandanya yang lagi berniaga kelapa bakar. Pas baru dateng, tiba-tiba aja disuguhin kelapa bakar pakai telur buaya darat sama gula merah. Katanya biar sama-sama kuat menghadapi gejolak kaula muda yang meletup-letup terkena panasnya angin Bandung dan terjebak nostalgia di jalan. Iya? Cara Apa iya DBM? Apa iya? bakar kelapanya juga masih tradisional banget. Ayahandanya cerita kalau Rehan suka bantuin berniaga di warung sampai malam, bahkan dari sebelum Rehan lahir. Jadi makin kelepek-kelepek deh sama Rehan, apalagi pas lihat Rehan belah kelapa bakarnya. Jadi yang jual kelapa itu Rehan? Hah? Yang jualan kelapa itu si Rehan? Apa gimana nih? Berjuang mencari nafkah buat istrinya, benar-benar belahan jiwaku banget. Sebagai tanda terima gaji karena udah jadi kekasih terbaiknya Rehan, ayahandanya ngasih aku cenderamata kelapa bakar. Tapi sebelumnya Rehan juga ngasih aku 2 butir telur buaya darat punya dia biar aku keinget terus. Telurnya punya dia. Awas, beda telur nih konsepnya kayaknya. Sama Rehan. Biar jadi calon menantu idaman, aku mau bikinin juga menu spesial kesukaan ayahandanya Rehan. Coklat digoreng dan minyaknya segitu banyak. Gak salah tuh BBM, salah. Gak salah tuh coklat gue goreng pakai minyak segitu banyak. Kebetulan masih ada stok coklat sisa beberapa abad yang lalu. Mau aku goreng aja. Sampai coklatnya meleleh seperti waktu Rehan gombalin aku. Kalau coklatnya udah jadi cair kayak gini, tinggal angkat beban di pundaknya dan ambil sisa coklatnya. Biar gak sayang dibuang, coklatnya aku saring lagi sampai tersisa dedeknya aja. Terus masukkan ke dalam baskom sambil diaduk sampai nanti. Abis itu tinggal dimigrasikan aja ke dalam gayung punya neneknya Rehan. Dan biar coklatnya tertakar sempurna, aku suntik aja beberapa mili. Terus tuang setetes demi tetes ke dalam kita liatin cetakan aja dulu dia mau ngapain ya kan. Liatin aja dulu sampai mana. Gigi kayak gini. Setelah semua coklatnya rata di setiap sisi permukaan cetakannya, tinggal didiamkan aja sampai ngeset. Bercanda, apa gue bilang bercanda lu DBM memang. Mau aku tuang lagi aja ke atas bongkahan es batu Repot bener emang, repot. kristal sampai semua coklatnya jadi ikutan keras kepala. Nah, kelapa bakar Keras dari kepala, ayahandanya kan keras kelapa, keras kepala. Rehan tadi aku tuang aja, tapi ternyata isinya berubah jadi susu. Sepertinya bakat sulap Rehan menurun dari ayahandanya. Susunya aku migrasikan aja ke dalam plastik, terus ikat dengan kepastian biar gak goyah kayak hubungan aku sama Rehan. Selanjutnya kita belah dulu roti gosong yang di bagian pinggirnya sampai yang tersisa DBM itu bukan roti gosong, tapi pinggirannya emang seperti itu konsepnya dari pabriknya, bukannya gosong. hanya aja. Kalau rotinya udah jadi rapih kayak gini, masukkan ke dalam kolam air sampai airnya menyerap. Roti dicuci, coba lu lihat tuh, lihat coba. Roti dicuci, kasih sabun nanti ya, sampo. Terus peras semua hartanya sampai habis tak tersisa. Sementara itu buat coklat beku yang udah kita acuhkan tadi, kupas aja dari esnya dan masukkan ke dalam wajan, lalu tambahkan roti peras tadi sambil dimasak dan aduk sampai melebur. Setelah diaduk, gak kelupaan kucurkan susu yang tadi dan biar ikatan kepastiannya Terus gak hancur. Tadi lu masukin ke plastik, mbak yo langsung aja dimasukin ke wajan toh.
Mau bikin apa tuh lagi? Hah? Mau bikin apa, Mbak? Jadi aku tusuk aja pinggirannya. Berhubung pinggiran roti tadi ngerengek gak mau dibuang, Nggak usah tadi, nggak usah potong-potong, repot, mempersulit hidup. alhasil aku masukin aja dan tambahkan bubuk agar-agar. Tambahkan juga gula pasir semaunya sambil dimasak dan diaduk sampai larut dan semua bahan bersatu teguh. Setelah matang, kucurkan adonan coklatnya ke dalam loyang bergelombang kayak gini sambil diratakan dan Tapi nggak simpan jadi, kulkas 1 detik. bercanda. Nggak jadi, dimasukin ke kulkas nggak jadi. Dituang lagi tuh yang di puding, dituang kemana terserah deh. Terserah lu. Dah. Kalau udah ngeset, masukkan ke dalam wajan berisi sedikit air sambil dimasak dan hancurkan. Udah ngeset tadi. Ditunggu sampai berjam-jam. Buat apa? Akhirnya lu pelandakan juga DBM. Mbak DBM. Akhirnya dipelandakan juga. Kenapa gitu? Kenapa sih? Hah? Kenapa? Mau bikin apa? Semua harapannya sampai sirna. Kalau adonannya udah jadi kayak gini, tinggal dimasukkan aja ke dalam plastik, terus beri ikatan batin. Tadi masukin ke loyang puding. Sekarang taruh di plastik. Nanti ditaruh di mana? Di ember. Hah? Mau bikin apa yang gue pasti belum nalar nih ke otak nih. Gak masuk akal. Biar saling terhubung satu sama lainnya. Abis itu, kucurkan adonan coklatnya ke dalam kertas kue sama rata di setiap permukaannya. Dan tak lupa biar mau bikin cake aja, repot bener nih. Bikin adonan itu kan gak perlu kesana kesini. Pokoknya langsung aja. Habis itu di oven gitu loh. Kenapa harus mempersulit hidup? cantik, beri topping sereal sesuka hati. Tinggal di air fryer aja sampai kuenya matang dan siap Topping apa ini? Jagung, keripik jagung apa? Toppingnya apa ini? disajikan untuk ayahanda mertua. Bingung mau masak apa? Nggak. Nonton DEBM Nggak mau, aja. Kalau gua masak, nontonnya lu, kelarnya bisa minggu depan tuh. Iya, BBM ngerti gak? Kini tersedia di semua sosial media. Tekstur Tadi malam platingannya itu sangat nggak ini banget ya. Apa namanya tuh? Nggak apa ngerti gue. Lihat mana tadi? Kini tersedia di semua sosial media. Lihat. Ini Chef Juna aja enggan untuk memakan dan mengunyah ini. Dilihat dari penampilannya aja nggak bakalan dibuang kali ini. Tadi malam beneran heboh banget karena katanya di depan rumahku banyak telur-telur yang tergeletak. Telur tergeletak. Tiba-tiba ada telur isinya cabai rawit, cabean tuh. Coba lu lihat. Gak tahu kenapa aku tiba-tiba aja bawa ke rumah dan aku coba Lu pecahin, masih ternyata nggak isi bisa masuk akal dan pikiran gue nih. Nggak apa itu namanya, nggak habis pikir gitu loh. Cabe dimasukin ke dalam telur itu bagaimana caranya gitu loh. Coba sekali-kali DB tutorial apa cara memasukkan cabe terus tepung ke dalam telur itu bagaimana, coba tutorial dong DB kali-kali gitu.
cabai rawit semua. Aku jadinya mikir banget, ternyata ayamnya berkawin silang sama pohon cabai. Cabai-cabean ini coba aku masukin aja rawit semua. Aku jadinya mikir banget, ternyata ayamnya berkawin silang sama pohon cabai. Cabai-cabean ini coba aku masukin aja ke dalam minyak panas, terus aku goreng sampai setengah. Cabai berkawin silang sama telur. Gak. Jadinya apa tuh? Gimana tuh kalau tanaman sama tanaman sih masuk ya, nggak apa-apa tuh, dicangkok bisa. Tapi kalau hewan sama tanaman itu gimana masuknya? Berkembang pesatnya gimana itu? Berkembang biaknya bisa menjadi telur di dalam cabai di dalam telur. Hah? Udah masuk Nurul ini nggak ada logikanya si Fikri nih. Matang. Kalau udah aku bakal cetak pakai cetakan hati. Masukkan Nggak bakalan kecetak itu cabe pakai lope itu tuh nggak ada tuh yang bunga-bunga atau bintang-bintang itu nggak ada. Sekalian aja diulek biar hancur kalian. ya siung bawang putih dan aku bakal Aduh kan, itu apa? Berfungsi untuk menyaring tepung gula biar halus, bukannya dibolongin begitu, nggak berguna jadinya. DBM, saringan apa itu namanya? Saringan gula biar halus gitu loh. Kenapa dibolongin gitu kan, jadinya nggak berguna. Alah, DBM. saring sejumput penyedap rasa. Udah gitu tinggal aku ulek karena susah banget ada cetakan. Jadi Susah kan? Buang aja tuh, buang. Ngapain? cetakannya aku lepas dan aku lanjut ulek sampai halus. Kalau udah tinggal aku sulap Chopper aja jadi moto cobo lo kemana? Hah? Kok nggak pakai chopper moto cobonya? Ulek begitu nggak capek? Biasanya begitu tuh. Karena aku capek banget ngulek. Jadinya aku pakai moto cobo aja. Capek. Repot bener. satu tempat yang kosong kayak gini. Tuang beberapa butir es batu Mbaknya nggak punya keran yang di rumah atau gayung buat nuang air. Kenapa harus dimasukin dulu ke dalam apa tuh plastik es mambo? Ya kan? Kalau di rumah gua namanya es mambo nih. Buat bikin es mambo. yang belum membeku, terus tinggal kita keluarin aja dan aku bakal Saringan itu tambahkan loh. air Alah, goyok. Dibuang aja itu saringan, ngapain sih? Emang bakalan kesaring itu air tuh, huh? Dari debu-debu yang penuh dosa gitu. penyejuk jiwa sambil disaring. Masukkan butiran padi yang sudah diolah sebanyak Saringnya pakai saringan bolong. Nggak masuk akal. 4.326 butir. Terus Beras aja dihitung. Berapa lama tuh hitung beras? Kemarin gula pasir itu dihitung. tinggal aku saring aja dan bakal aku cetak ke dalam cetakan Bukan gula. teh. Buat apa lu masukin ke dalam cetakan? Hah? Cetakan ini nih. Ya Allah, menjadi saksi bisu antara akal dan otak yang Sambil nunggu di sini aku bakal siapin juga beberapa rantang yang dalamnya bakal aku isi dengan air pewarna hijau. Karena katanya cara ini bisa jadi berubah bukan rantang, ini panci. sama bahan yang lagi aku butuhin hari ini. Nah di sini aku udah punya 1 kilo ayam yang bakal aku bumbuin. Ngapain sih tadi tuh? Masukin cairan hijau ke dalam panci-panci yang katanya rantang. Dan akhirnya dia mau mengolah ayam. Mau dibikin apa tuh ayam?
Bingung dah tuh ayam tuh lama-lama. Pakai salsa bumbu lumur ayam spesial. Salsa bumbu lumur ayam spesial beneran praktis banget, nggak perlu diungkep, cuma tinggal ditaburin aja, terus dioles-oles kayak gini. Bumbu meresap hanya dengan 30 menit. Untuk hasil yang maksimal, kalian bisa diamkan semalaman di kulkas ya. Salsa bumbu praktis tersedia di Indomaret dan lagi ada diskon sebesar 11% ya. Solusi praktis, pakai salsa bumbu praktis, semua bisa masak enak. Sambil nunggu ayamnya dimarinasi, aku bakal siapin juga cetakan yang ternyata dalamnya Cara memasak nasi di dalam cetakan apa itu? Cetakan es bagaimana? Dimasukin ke dalam magicom pun tidak muat. Ya. Gak masuk nurul. sudah berubah menjadi nasi. Masukkan semua nasi-nasinya ke dalam wadah sampai dianya merata banget. Kalau sudah rata, tinggal aku tumplekin aja ke dalam Ngapain dirata-ratain tadi kalau ditumplekin enggak? Capek. panci. Angkat mangkok di bagian tengahnya dan aku bakal tuang 3 butir telur di dalamnya. Kalau udah, tinggal aku Jadi kocok-kocok gunung lava telur. aja telurnya dan aku bakal satuin sama nasinya. Terus tinggal aku masak aja sampai merata. Setelah telur merata ke seluruh nasi, aku bakal tambahkan 1 bungkus salsa bumbu nasi goreng rasa sambal matah yang berkalsium dan juga serba praktis ya DBM-nya. Tinggal pakai itu tepung bumbu apa kayak itu loh. Gak perlu repot-repot ya kan. Sekarang mah enak gitu masak. Lu yang bikin repot DBM. Mau masak nasi gorengnya pakai sonoin dulu tuh nasi, dicetak dulu tuh ke dalam cetakan agar, habis itu dicetak di cetakan puding, baru tuh dimasukin ke dalam panci, puyeng tuh nasi. Itu mau diapain sih? Masa iya gue mau dijadiin agar? Masa iya gue mau dijadiin es batu? Tiba-tiba gua dimasukin ke wajan juga akhirnya. Puyeng ya jadi nasi. omega. Terus tinggal kita taburin aja dan aku bakal tambahkan potongan wortel. Wortelnya kalian boleh Wortel di dalam kertas. Bisa ya. pakai secukupnya aja. Terus aku tambahin potongan sosis dan juga potongan cabai merah. Kalau udah sekarang kerjaan apa gimana sih masukin ke dalam itu bahan-bahan ke dalam kertas? Kalau nggak ke dalam kertas, ke dalam telur. Besok ke dalam apa lagi nih? tinggal aku tumis-tumis sampai merata seluruhnya. Terus yang terakhir aku bakal tambahkan potongan caisin. Buat sayuran yang aku masukin ini Caisin. Potongan caisin. Sobat Inggris. nggak wajib, jadi kalian bisa kreasikan juga toppingnya sesuai dengan selera kalian. Buat nasi goreng sambal matahnya udah jadi. Sekarang tinggal aku goreng aja. Sambal goreng matah. Tadi nasi beras jadi apa tuh tadi ya? Sekarang lu dah mau ngapain lagi nih? Emang sebelumnya udah aku marinasi di dalam kulkas. Goreng ayam sampai warnanya berubah menjadi golden brown kayak gini. Kalau udah tinggal langsung diangkat aja dan tiriskan dari minyak. Gak lengkap kalau makan ayam gak pakai sambal. Di sini sambalnya tinggal aku siram aja pakai minyak panas. Terus kalau udah ini kalian tadi bisa yang tambahin bumbu. cabe pokoknya itulah yang berkembang biak dengan telurnya yang tadi itu diulek pakai cetakan apa tuh di awal jadi sambal ternyata. Bumbu sesuai dengan selera kalian. Yeay, akhirnya makanan aku udah jadi. Ini dia udah jadi ya. Udah berapa lama ini kita nungguin, udah selak lapar, selak meleh, ketia. porsi lengkap dari mulai ayam goreng, sambal, dan juga nasi goreng. Buat nasi gorengnya kalian bisa tambahin topping seperti tomat atau juga timun yang lagi aku pakai sekarang. Pakai salsa bumbu praktis, semua bisa masak enak. Sih. Bingung mau Lu kalau masak tuh enak, tapi caranya itu loh, prosesnya itu sangat meresahkan dunia dan akhirnya.
Mau masak apa? Yuk kita nonton DBM aja. Masa sambil nonton DBM, kapan kelarnya? Dulu saat masih pacaran sama Siapa yang Rehan, mbak-mbak? Diapain itu daging? sering dibeliin makanan yang satu ini guys. Meskipun ujung-ujungnya disuruh ganti makanan yang aku makan tadi guys. Sebel banget gak sih sama si Rehan? First date tapi ujung-ujungnya bayar sendiri-sendiri. Untung aku udah Mbak ngomongnya dan jangan sekarang aku dideketin mbak sama speaker. Jadinya suaranya. pacaran sama si Farhan, temennya si Rehan guys. Dan dia baik hati banget, suka traktirin aku guys. Dan Corong, sekarang untuk astagfirullah, corong. Gue buang tuh corong lama-lama. Gue bakar. membalas kebaikannya si Farhan, aku bikinin menu yang spesial Wah. favoritnya si Rehan. Ini salah satu makanan khas dari daerah Pati ya guys. Daging yang udah digoreng tadi diiris-iris kecil-kecil aja, kemudian direbus bersama jus nanas dan rempah-rempah kayak gini guys sampai mateng, kemudian dipukul-pukul biar Corongnya empuk ya, warna guys. pink sekarang, Masukkan coba lu lihat. Corongnya warna pink. Buat menyaring bawang. Buat apa? Corongnya kasihan lu. bawang ungu, bawang krem, kemiri, jahe, lengkuas, dan kencur dan cabai. Kemudian ditumis kayak gini. Tambahkan juga garpu emas biar rasanya makin enak guys. Garpu emas Kemudian itu buat apa, Mama? Garpu emas biar meleleh kali sambal. dihaluskan sampai halus. Panaskan minyak beku, kemudian masukkan kayu manis dan juga daun jeruk purut. Lalu masukkan bumbunya tadi guys. Adakah 100? Tambahkan juga gula merah. dan Adakah 100? Biar silaturahmi tidak terputus. Adakah 100? angin Jombang ini rahasia yang Demen bener DBM ini masak angin. Angin Jombang masih di Jombang dia ternyata masih memakai angin Jombang. bikin sedep masakan. Lalu gunting-gunting dagingnya tadi, tambahkan santan dan juga seasoning guys. Kalau udah Airnya gunting digunting. air biar airnya nggak patah-patah kayak gini guys. Tambahkan Airnya juga digunting-gunting guys biar tidak patah-patah guys. Makanya aduh itu digunting-gunting airnya. Capek kali aku. Ya. kecap. Lalu rebus telur Corong. Cetakan telur. Ya sih itu cetakan telur, tapi nyetak telurnya nggak kayak gitu DBM. Coba kau lihat dulu tutorial tuh di YouTube cara memakai cetakan telur. satu persatu kayak gini, awas pecah ya guys. Tambahkan cairan pencuci jiwa dan juga garpu. Lalu direbus Tutupnya kecil bener. sampai mateng. Kalau udah, aku punya tips cara membuka telur biar cepet kayak gini guys. Dikocok-kocok aja. Hasilnya dia mengelupas sempurna, jadi gak sulit lagi mengupasnya. Lalu taruh daun pisang di atas wajan. Masukkan telur dan perbumbuan kayak gini guys. Masukkan kantong teh dan cairan pencuci jiwa secukupnya aja. Tambahkan juga kecap dan Bikin semur seasoning. telur nih gue rasa. Kemudian ditutup ya guys, biarkan sampai mendidih dan meresap bumbunya. Nah, tempe ini mau diapain tempe? Hah? Tempe mau diapain tempe? kalian. Lalu potong menggunakan cetakan bintang Cetakan ini Cetakan ngapain? guys, biar hasilnya sama rata dan cantik. Kemudian kerat-kerat juga menggunakan cetakan bintang biar hasilnya secakep ini guys. Kemudian dibelah jadi dua, lalu taburi dengan bumbu serbuk jadi kayak gini ya. Tambahkan juga cairan pencuci jiwa, ini biarkan sampai meresap dan tempenya jadi gurih guys.
Kalau udah digoreng satu persatu kayak gini, jangan sampai kegosongan, cukup kekuningan aja. Kalau udah diangkat dan ditiriskan ya guys. Biar makannya nggak keseretan, jadi aku bikinin juga es buat si Farhan. Tuang 2 Nutrijel dan juga saripati tebu, lalu masukkan air, jangan sampai masuk ke dalam ya guys. Biarkan sampai leleh kayak gini, sampai mendidih. Lalu pukul-pukul esnya batu sampai pecah, kemudian tuang Nutrijel sambil diaduk terus kayak gini sampai dia nanti membentuk serabut ya guys. Kemudian tuang susu bubuk, serbuk minuman rasa mangga, kemudian SKM, aduk rata sambil ditambahkan cairan menjiwa, kemudian tuang di atas jelly kayak gini guys. Bentuknya jadi cakep dan ini seger banget, bisa jadi di jualan kalian juga guys. Tinggal ditaruh cup-cup kayak gini aja. DBM ditonton resah, gak ditonton bikin penasaran. Selamat mencoba. Apa gimana ini? Oh sayur. Sayur pelawak. Kembali lagi bersama kami Kembali pemirsa lagi bersama kami pemirsa. Apa ya? informasi menarik yang datang dari akun media sosial bernama Resep DBM yang kembali meresahkan netizen juga pejagat media sosial yang menyaksikan video masak mereka dengan konsep yang di luar nalar seperti pada video yang sedang Anda saksikan pemirsa, manakala mereka melukis mie dengan warna hijau lalu menggulungnya di tusukan sate. Apa yang akan mereka perbuat dengan mie hijau Sangat itu? tidak habis pikir kami sebagai penontonnya. Sedangkan di sisi lain ada apa lagi? Ada apa lagi Bung Hatta? Akankah berubah menjadi Hulk? Mari kita saksikan bersama bersama. hingga video ini Iya. berakhir pemirsa. Kemudian mereka pun mulai menyusun daging giling di dalam cetakan dan menaruh telur puyuh di atasnya. Entah untuk apa gunanya mereka melakukan itu semua. Kemungkinan Namun besar itu hanya untuk mempersulit hidup. Kita lihat pemirsa. Kita lihat sampai mana ini bertahan ya. Cetakan itu. Cetakan apa ini namanya? Cetakan bintang. Kita lihat selanjutnya dia mau ngapain lagi ya pemirsa ya. saya merasakan ada hal yang tidak beres pemirsa. Di saat semua terlihat baik-baik saja, namun disitulah muncul sebuah keraguan. Saat mereka ternyata tidak sampai berlama-lama itu. Apa ini namanya? Bertahan untuk cetakan itu ya pemirsa. Akhirnya itu akan diporak-porandakan ke dalam baskom yang sangat meresahkan dunia dan akhirat. Kita lihat pemirsa. jadi mengukus daging itu dan malah menuangkan semuanya ke dalam baskom. Tingkah mereka mulai meresahkan kembali pemirsa, manakala di saat mereka menusuk buncis menggunakan tusuk Sangat sate. meresahkan pemirsa ya. Kita lihat di sini. Dia membuat sate dari apa ini namanya? Buncis atau kacang panjang. Dia sering menyebutnya dengan kata kacang panjang, bukan buncis pemirsa. Coba kita lihat ini pemirsa. Selanjutnya dia mau berulah apa lagi? Dan memotongnya menjadi sate buncis. Saya pun menduga kali ini mereka akan kembali Bersulap-sulap. menyuguhkan aksi sulap pada kita pemirsa. Dan dugaan kita benar, bawang putih dan bawang bombay itu disulap menjadi sudah terpotong-potong. Lalu Amazing. Itu pemirsa kalian bisa melihatnya sendiri. Hah? Itu bawang putih yang tadinya utuh bisa menjadi teriris-iris pemirsa. Coba lihat dengan baik dengan mata kepala kalian sendiri ya. Kita bakal lihat sendiri apa yang akan dilakukan oleh DBM ini dengan apa ini namanya? Irisan bawang putih ini. Mau diapain ini? mereka pun mulai memasukkan cabai keriting dan saya kira mereka akan kembali menyulap cabai keriting itu menjadi terpotong-potong. Entah untuk apa juga mereka. Dia udah melebihi dari master limbah pemirsa. Ternyata dia bisa menyulap yang tadinya utuh
cabai keriting yang belum dicatok itu bisa teriris-iris hanya dengan chopper moto cobolnya di goncang-goncangkan bisa teriris-iris pemirsa. Coba Anda lihat sendiri ya, itu lihat pemirsa. Mereka mengambil mentega menggunakan sebuah parutan. Apakah sutil mereka belum dicuci? Rupanya tidak pemirsa, mereka hanya gabut saja sepertinya. Sungguh sebuah gabut yang cukup meresahkan kita semua manakala mereka kerap melakukannya berulang kali. Sehingga membuat kita acap kali ingin ikut berkomentar. Ternyata cabai yang tadi dibuatkan sate itu diporak-porandakan bersama dengan yang tadi disulap menjadi irisan, apa itu tadi ya? Irisan bawang putih itu tadi diporak-porandakan menjadi satu pemirsa. Coba kita lihat akan menjadi masakan apa selanjutnya ini. Terakhirnya akan menjadi disajikan seperti apa pemirsa. Coba kita lihat Di ruang kolom komentar sosial media mereka. Saat ini belum ada yang mencurigakan dengan tingkah lakunya yang sangat di luar nurul pemirsa. Ini lihat, Anda lihat sendiri ini. Tuh, lihat, coba Anda lihat dengan mata kepala kalian sendiri ya pemirsa ya. Itu, ya Allahumma. Panci dengan tutupnya ini tidak serasi. Sedangkan panci yang segitu besar menggunakan tutup yang begitu kecil. Itu sangat di luar logika. Aku memasak mereka pemirsa. Namun di luar dugaan kita semua, mie hijau gulung tadi ternyata mereka keluarkan kembali dari tusuk sate itu dan mulai menatanya di piring bersama telur, cabai dan bawang goreng. Sungguh membuat rasa penasaran saya membuncah ingin mencicipi seperti apa rasanya. Pemirsa, pada video kali ini saya tak pernah bosan untuk kembali mengingatkan kepada kita semua untuk meningkatkan rasa sabar. Terlebih saat resep DBM ini kembali meresahkan dengan mengukur roti Tenang saja Mbak. Saya sangat apa ya pemirsa ya, sangat bersabar kok untuk menonton DBM ini dengan episode-episode yang sangat meresahkan dunia dan akhirat ya. Coba kita lihat ini sampai mana ini roti akan diporak-porandakan. Dan memipihkan roti menggunakan sedotan. Saya cukup tak habis pikir dengan semua tingkah laku mereka yang sepertinya ide-ide meresahkan itu selalu terdaur. Seperti dia dilihat dari sini pemirsa, dia akan membuat sandwich. Coba itu lihatlah pemirsa, ada BlackBerry jadul yang digunakan untuk mengetuk-ngetuk anak ayam. Ulang di otak mereka seperti tidak ada habisnya. Begitupun saat mereka memecahkan telur menggunakan handphone keluaran tahun 2000-an. Namun firasat saya mengatakan itu hanyalah sebuah trik untuk kembali membuat kita resah pemirsa. Sepertinya saya sudah cukup paham dan mengerti saat mereka mulai meresahkan. Karena sejatinya saat kita sering menonton video resep DBM ini, rasa sabar kita secara tidak sadar meningkat pemirsa. Cukup sekian untuk video meresahkan hari ini. Dan tunggu di episode meresahkan selanjutnya. Sampai jumpa pemirsa. Sudah segitu aja video kali ini ya pemirsa DBM yang sangat saya hormati. Sampai jumpa lagi di channel YouTube saya ya. Kocak banget anjoy. Oke guys, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah nonton sampai habis. See you on the next video. Bye bye.